Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solehan yang Mister banggakan, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan, mudah-mudahan kondisi pandemi COVID-19 segera berakhir di muka bumi ini. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai, kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku rizki serta pemahaman. Ya. Insya Allah pada kali ini Mr. Aep akan kembali meneruskan materi pendidikan agama Islam di bab 11, yaitu subtema adab dalam bepergian. Nah, mudah-mudahan setelah materi ini teman-teman anak-anak yang saleh dan saleha dapat memahami apa itu adab dalam bepergian. Yang kedua, dapat menyebutkan apa adab-adab dalam kita bepergian. Dan yang ketiga, mampu menghafalkan doa-doa ketika kita hendak mau bepergian. Sebelumnya, kita harus memahami itu apa bepergian. Nah, bepergian atau kita sering menyebut dengannya safar, ya, atau adab bepergian atau adab safar, artinya adalah perilaku atau tata cara yang baik. Nah, bagaimana dengan adab bepergian atau adab safar? Adab safar atau adab bepergian adalah perilaku yang mengatur perilaku kita agar terlebih tertib dan baik dalam bepergian. Tentunya setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam safar atau bepergian. Di antaranya, manusia memiliki tujuan untuk bepergian atau safar. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan kita diantaranya pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah diantara tujuan bepergian. Pergi ke warung untuk beli makanan atau minuman dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tujuan untuk rekreasi atau tamasya atau traveling dan lain sebagainya untuk menghilangkan kejenuhan kita dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Nah, di antara tujuan-tujuan bepergian, tentunya ini adalah dua contoh ya untuk kita melakukan safar atau bepergian. Nah, tentunya ada hal yang perlu diperhatikan kita ya hendak mau safar atau bepergian. Di antaranya yang hendak kita perlu perhatikan adalah yang pertama adalah niat safar atau niat bepergian adalah niat dengan kebaikan. Niat yang baik adalah awal dari perbuatan baik. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita tergantung dari niatnya. Jika niat kita baik, insya Allah bernilai ibadah. Tapi jika niat kita tidak baik, maka itu tidak bernilai ibadah. Nah, yang kedua adalah persiapkan bekal yang cukup, termasuk perlengkapan sholat. Jika kita hendak bepergian dalam jarak yang cukup jauh, maka persiapkan perbekalan makanan, perbekalan uang saku, perbekalan sholat dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika di tengah jalan kita melakukan kesalahan dan melakukan yang tidak baik-baik. Dan yang ketiga adalah
memeriksa kendaraan sebelum pergi. Jika kita hendak melakukan safar atau bepergian dengan kendaraan pribadi, maka periksalah kendaraan pribadi. Jika naik motor, tentunya kita harus memeriksa kondisi motor kita. Jika kita memakai mobil, maka periksalah kondisi mobil yang kita akan gunakan. Nah, setelah kita memahami hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan hendak melakukan safar, tentunya kita harus memahami dan mengetahui bagaimana adab-adab dalam safar atau bepergian. Salah satu adab dalam safar atau bepergian yang pertama adalah berwudu terlebih dahulu. Makanya disunahkan ketika hendak melakukan safar, kita melakukan wudu. Wudunya bagaimana? Seperti kita hendak mau sholat. Wudu seperti biasa, ya, membersihkan wajah, tangan, menyapu sedikit dari bagian rambut, dan membasuh kaki dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, jangan lupa ketika hendak kita keluar rumah untuk melakukan safar atau bepergian, jangan lupa untuk membacakan doa hendak keluar rumah. Bagaimana anak soleh dan soleha membaca doa keluar rumah? Mari ikuti Mr. Aib untuk membacakan doa safar atau doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itulah doa hendak keluar dari rumah. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah keluar dari rumah dan akan mengendarai kendaraan, maka ketika kita mau memakai kendaraan, tentunya harus membaca doa lagi, yaitu doa naik kendaraan. Bagaimana doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Setelah melakukan doa, maka yang keempat adalah ketika kita sudah sampai kepada tujuan, tentunya jangan lupa mengucapkan hamdalah, ya, sebagai rasa syukur kita sudah sampai kepada tempat tujuan dengan selamat, yaitu mengucapkan hamdalah, kalau perlu dengan melakukan sujud syukur. Ya. Nah, inilah bagaimana adab-adab dalam hendak bepergian. Yang pertama, adab bepergian adalah
berwudu. Yang kedua, membaca doa ketika hendak mau keluar rumah. Yang ketiga, membaca doa naik kendaraan. Dan yang keempat adalah yaitu mengucapkan hamdalah serta sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita sudah sampai kepada tujuan tempat yang kita inginkan. Ada salah satu di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam surah Luqman ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Karena apa? Karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan rasa angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Nah, ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, Thalathu da'awatim mustajabatun la syakka fihin, da'watul madlun wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala walidih. 3 waktu diijabah, dikabulkan doa yang tidak diragukan lagi, yaitu yang pertama adalah doa orang yang terzalimi, yang kedua adalah orang dalam keadaan musafir, safar atau dalam bepergian, yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, salah satu 3 doa yang mustajab itu adalah doa dalam keadaan safar atau bepergian. Maka perbanyaklah berdoa ketika kita dalam safar. Oke, baik. Bagaimana sikap kita yang anak-anak saleh dan salehah? Yang pertama tentunya kita harus selalu menjaga adab atau sikap kepada siapapun. Dan juga tidak boleh sombong kepada orang lain. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang hari ini Mr. Aib dapat sampaikan tentang adab-adab dalam bersafar atau bepergian. Mudah-mudahan anak-anak yang saleh dan salehah dapat memahami dan mempraktekkan ketika hendak dalam safar atau bepergian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjaga adab-adab dalam apapun. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.